Tidak semua seperti itu, tolong dicatat. Siapapun di sini yang nonton video ini, kalau kalian tertarik dengan bule, hati-hati. Hai semuanya, hello everyone, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Noe di Birmingham, Sampurasun. Oke pemirsa di rumah, untuk video kali ini saya mau cerita-cerita lagi mengenai drama Menikah dengan Bule yang episodenya semakin seru dan semakin banyak lagi ceritanya. Hari ini saya akan membacakan satu cerita yang dikirim dari salah satu follower saya di Instagram yang memang tidak mau disebutkan namanya. Sebelumnya saya terima kasih banyak buat Mbak yang kirim cerita ini, mau berbagi dan mau berpartisipasi untuk episode drama Menikah dengan Bule kali ini. Yang belum subscribe, subscribe dulu channelnya biar saya semakin semangat memberikan video yang terbaik ke depannya. Tanpa basa-basi lagi, tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung ke cerita episode kali ini. Oke lovely people, begini ceritanya. Mbak ini say hi via Instagram dan share cerita ini. Halo Mbak, aku mau share cerita temanku yang nikah sama bule. Oke, jadi si Mbak ini punya temen, saya sebutin aja ya karena dia bilang terserah mau pakai inisial temanku itu apa. Jadi saya pakai Melati aja ya karena Mawar kan udah, jadi sekarang Melati. Jadi kita cerita Melati ini semoga bisa menginspirasi kita semua dan menjadi sebuah pelajar buat kita semua juga ya. Oke, jadi Melati ini temannya si Mbak ini ya yang kirim ceritanya ke saya. Jadi Melati ini backgroundnya dari keluarga yang notabene-nya kurang mampu dan cuman tamatan SMP. Jadi belum ada pengalaman sama sekali mengenai hal-hal lainnya atau bule dan segala macam. Tempatnya tidak disebutkan tempatnya ini di mana. Saya hanya bercerita mengenai sesuai yang dikirimkan melalui Instagram ya. Jadi Melati ini hidup dari keluarga yang kurang berada ya, dan cuma tamatan SMP. Kemudian teruslah dia bertemu sama bule yang kebetulan datang ke Indonesia, mungkin vacation, turis karena disebutnya di sini adalah jalan-jalan ke Indo, berarti semacam turis lah. Tinggal lama pun kalau turis ke Indonesia mungkin nggak terlalu lama ya, sebulan atau kurang lebih begitu ya. Nah terus jadianlah mereka, padahal belum lama kenal karena si mas bulenya suka sama temanku ini, sama Melati ini. Jadi ya dia mau aja kan karena dia bule gitu, langsung seneng lah. Nah teman-teman di sini kalau ketemu sama bule, misalkan ada bule ini jalan-jalan ke Indonesia, vacation sebagai turis dan segala macam, terus dia suka sama kita, jangan langsung kita langsung percaya aja dia ini gimana sesuai ekspektasi kalian. Jangan seperti itu. Kenalan boleh, senang juga boleh, tapi jangan langsung dianggap serius begitu ya. Kita harus kenali dulu. Oke lanjut. Nah terus karena si bule nggak bisa lama-lama tinggal di Indonesia dan mau balik ke negara asalnya, jadinya ya dia nawarin temanku mau ikut enggak gitu. Kayak gitulah. Ya jelas kata temanku yang si Melati ini mau dong asal dinikahin gitu. Alright. Jadi karena dia si bule, terus dia turis dan dia suka nih sama cewek Indonesia, karena dia juga belum tahu pengetahuan mengenai bule, karena dia juga dari keluarga enggak kurang mampu, dia menganggap bahwa semua bule itu ekspektasinya walaupun dia cuman kenal melalui turis, kayaknya sini wah bule ini bakal bisa merubah nasib begitu mungkin ya, asal mau dinikahin katanya. Dan si Melati ini tidak mengecek pria ini secara detail, ini seluk-beluknya si cowok ini, si pria baru ini keluarganya bagaimana, apakah dia duda, apakah dia single, apakah dia punya anak, atau apakah dia bagaimana pekerjaannya atau bagaimana dia di negaranya. Ini dia tidak disebutkan, dia yang penting suka asal dinikahin. Wow. Alright lanjut ya. Masalahnya ortu temanku ini nggak merestui. Satu lagi, hati-hati kalau nggak direstui sama keluarga ya, karena kan belum kenal begitu sama si cowok ini, apalagi beda agama. Tapi karena si cowok ini baik banget dan royal selama mereka pacaran, jadinya temanku itu kekeh mau nikah sama dia dan nggak peduli omongan orang tuanya gitu. Di sini bener-bener harus hati-hati. Kita jangan ngikutin perasaan, jangan ngikutin bayang-bayang kita. Kita di sini harus dengar juga kata orang tua. Ini anak saya kenalan baru doang. Ya wajar lah orang tua takut dong. Ini anak kenapa? Ini anak belum juga kenal, udah deket, belum juga kenal tahu siapa latar belakangnya si pria bule ini akan gimana, tiba-tiba mau. Ya pasti kita khawatir sebagai orang tua ya. Dan kita nih yang baru harus dengar juga, harus mikirin kalau kita nikah sama bule itu kita akan dibawa jauh, akan dibawa tinggal di luar negeri kalau memang si cowoknya tidak akan tinggal di Indonesia gitu ya, si bulenya. Kita harus berpikir panjang, kita harus berpikir bagaimana kondisi orang tua, bagaimana keluarga kita di Indonesia. Walau bagaimanapun kita harus punya izin gitu ya, karena kalau ada apa-apa dengan kita, siapa yang mau balik lagi ya balik lagi kita kan ke keluarga. Kita lanjut lagi. Alhasil dia langsung pergi nikah sama tuh cowok, dibawa ke Prancis. Oh jadi si bule ini asal Prancis teman-teman. Mereka jadinya
nikah di sana begitu. Temanku tiba di Prancis pertama kali, ya cuman nikah sivil aja, yang penting keluar visa nikah gitu biar bisa tetap di, walaupun tanpa izin orang tuanya. Akhirnya lama kelamaan ortunya mengikhlaskan aja karena itu kemauan dia. Mereka ini tinggal di rumah ortu si cowok bule ini ya, walaupun sudah nikah, karena ternyata si cowok ini nggak punya pekerjaan. Nah, loh juga nih bacanya. Terus si mamanya si cowok ini, mertuanya ya, mertua si Melati ini nggak suka sama Melati. Jadi karena dia bilang cewek Asia itu semuanya sama, suka manfaatin orang bule. Tidak semua seperti itu, tolong dicatat ya. Oke, kita lanjut. Nikah sama bule biar bisa menetap di Eropa gitu. Mungkin juga ya. Ada mungkin sebagian yang seperti itu, tapi tidak semuanya juga seperti itu. Tiap hari mertuanya itu julid. Kasihan juga ya. Tiap hari mertuanya itu julid sama si Melati. Tapi suaminya malah nggak belain karena dia lebih percaya omongan mamahnya daripada istrinya sendiri. Kayak dia itu anak mama. Begini ya. Karena mungkin dari bahasa juga berbeda, penyampaiannya juga berbeda. Kan kita beda culture. Asia sama Eropa udah jelas itu beda culture, beda lingkungan, beda kebiasaan, beda bahasa, dan banyak lagi ya. Mungkin karena tingkat pendidikan juga, tingkat pengalaman juga itu bisa mempengaruhi guys. Wajar sekali kalau misalkan si ibu mertuanya bule ini tiba-tiba kurang seneng, mungkin dari nggak bisa komunikasi dengan baik dengan benar, dan tiba-tiba belum dikenalin, tiba-tiba datang ke Perancis langsung belum tahu selak beluknya, dan si ibu mertua ini nggak tahu si anak ini asal berantah dari mana. Kan itu juga bisa mempengaruhi ya bagaimana sikap si ibu bule ini, si mertua ini ke si Melati begitu. Pokoknya temanku ini udah nggak tahan lah punya mertua yang jahat, tapi mau gimana lagi, mau pulang pun malu karena udah terlanjur ngelawan ortu sampai dibela-belain nikah dan pindah tinggal di Prancis kan. Kita lanjut ya pemirsa, semakin memanas. Suami temanku ini nggak kerja, dia itu pemalas dan mikir buat apa jadi kerja karena mamanya udah memenuhi sebuah kebutuhan. Saya kalau pikir di sini mungkin si bule ini masih muda ya, masih muda, dan tadi kan si mbak ini bilang bahwa si Melati ini baru lulusan SMP dan datanglah si bule Prancis ini ke Indonesia. Kalau lulusan SMP itu mungkin sekitar 15 tahunan lah ya, 15 tahun 16 tahun, jadi wajar lah masih muda. Cuman dia itu hobi banget keluar entah kemana gitu dan pulang telat. Alasannya ya ketemu teman-teman. Pokoknya dia itu hobi banget hura-hura kongko-kongko sama teman-temannya. Kacau. Itu gimana sih biaya nikah dan segala macamnya? Kacau, ini kacau. Oke, kita lanjut ya. Terus dia juga suka di depan komputer sama berjam-jam entah ngapain. Jadi temanku ini ngecek ternyata dia chatting sama cewek lain yang dia kenal dari sosial dating. Nah, hati-hati juga deh teman-teman semua di sini ya, karena kita tahu kebiasaan si cowok bule ini seperti apa di sananya. Atau jangan tergiur dengan kata-kata pria bule gitu kan. Pria bule, mau bule manapun, mau di Inggris, Australia, Amerika, manapun, kalau datang ke Indonesia cuman turis, cuman hanya berlibur, jangan tergiur ya. Oke, kita lanjut. Saya jadi emosi. Dan itu bukan cuma satu cewek, banyak ya, namanya juga dating ya, dating online. Lagi temanku ini sering lihat kalau suaminya suka ngeliatin foto-foto cewek berpakaian minim dan seksi. Oh my god. Alright. Akhirnya Melati ini hamil anak pertama. Apalagi hamil ya. Ini mertua makin gak suka dan sering marah-marah ke Melati. Bahkan uang belanja dibatasin. Baju hamil juga gak ada dibeli. Sampai-sampai Melati ini yang pakai baju suaminya yang ukurannya besar-besar. Melati ini udah gak tahan sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi karena dia sendirian di Prancis, gak punya keluarga dan gak punya pekerjaan. Nah akhirnya anaknya ini, anak pertamanya ini perempuan, sudah lahir. Setelah udah agak besar, si Melati ini langsung cari kerja. Jadi si Melati ini bertahan di keluarga itu, bertahan dengan segala kondisi apapun, apalagi sudah anak. Nah dia nggak lama untungnya dia dapat pekerjaan, dan pekerjaannya permanen. Anaknya kan udah agak-agak besar ini, dan si Melati ini saya kira dia udah bisa beradaptasi dengan keadaan sesulit apapun, karena tadi udah diceritakan dari awal dia tidak bisa pulang karena ya malu dengan keluarga. Kondisinya dia memutuskan untuk bertahan, apalagi sekarang punya
punya anak, walaupun kondisinya tidak seindah yang dia bayangkan dahulu ya sebelum pindah ke Perancis. Dari situ temenku mutusin buat cerai karena suaminya suka main cewek dan perhitungan, gak pernah kasih duit sepeser pun, cuman keperluan anak aja, itu pun terbatas. Nah inilah salah satu drama nikah dengan bule yang harus kalian waspadai. Karena temanku ini udah bisa cari uang. Nah sekarang kan si Melati udah bisa menghasilkan uang ya, akhirnya dia cari sewa apartemen. Oh, dia keluar akhirnya finally, karena dia sekarang sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan. Dia memutuskan untuk keluar dari rumah itu, dari rumah mertuanya. Setelah dapat langsung dia gugat cerai dan pindah ke apartemen barunya. Untungnya hak asuh anak jatuh ke tangannya, tapi anak boleh seminggu sekali tinggal sama bapak. Setelah bercerai, temanku ini dapat kehidupan yang lebih baik karena nggak menderita lagi seperti waktu sama suami dan mertuanya. Alhamdulillah ya, dengarnya juga kita senang ya, kita finally dia mau fight ya. Dia juga bisa bebas beli kebutuhan pribadi dan kebutuhan sewa apartemen, dan sebagian dibantu sama pemerintah. Jadi setelah bercerai, si suaminya masih ngasih apapun yang kebutuhan anaknya, tapi tidak sepeser pun untuk kebutuhan si Melati ini. Dia cuma dikasih uang 100 euro buat kebutuhan anak saja, tapi masih mending ya, mau ngasih uang. Akhirnya lagi dia sekarang tahu kalau pemerintah Prancis itu ternyata ada bantuan uang selama melahirkan. Jadi dia nggak tahu kalau dulu itu dia selama melahirkan, mengandung itu ada dana dari pemerintah yang diberikan ke suaminya. Jadi dia mikir selama ini tinggal sama suami nggak dapat apa-apa. Jadi dia nggak tahu kalau selama hamil itu ternyata dia dapat dana dari pemerintah. Uang itu berarti dimakan sendiri sama suaminya. Ya bet, nah itu hati-hati juga ya. Setiap apapun, nah bagi istri-istri bule yang ada di luar yang kita tuh dapat klaim benefit untuk anak atau untuk kita sendiri, kita harus ketahui ya. Jangan hanya udah itu diurus suami. Kita juga harus tahu ya. Sekarang baru nyampe di luar negeri, kalian punya anak atau sekarang kalian hamil, kalian itu kalau di Inggris, kalau kalian hamil, kalian menyusui itu kalian dapat free service kesehatan dari pemerintah. Dan kalau anak sudah lahir, kalian bisa klaim yang namanya child benefit kalau di Inggris ya. Jadi kalian nanti akan dapat tunjangan dari pemerintah untuk anak. Gitu, dan untuk sekolah gratis. Tapi alhamdulillah di akhir cerita ternyata si Melati ini bisa punya rumah sendiri, bisa menghidupi dirinya sendiri dan anak, udah punya kehidupan yang baik gitu ya, tidak lagi didiskriminasi, tidak lagi diperlakukan yang tidak enak sama mertua dan suaminya. Nah itulah Pli ceritanya. Terima kasih buat Mbak yang mau share kisah Melati ini ke saya di sini, di channel ini, di episode drama menikah dengan bule ini. Mudah-mudahan cerita Melati ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajarannya bagi siapapun di luar sana yang tidak mengetahui bagaimana sih selak beluk menikah dengan bule ini. Dan saya mohon perhatikan cerita ini baik-baik dan silahkan kalian share ke teman-teman dimanapun kalian berada, teman-teman. Apalagi kalian tahu bahwa teman atau siapapun, tetangga atau orang-orang terdekat yang dekat dengan bule, apalagi bulenya itu hanya sebatas turis. Hati-hati, perlu diperhatikan. Jangan sampai cerita Melati ini melanda kalian. Jangan sampai ada Melati lainnya. Terima kasih teman-teman. Semoga episode drama menikah dengan bule kali ini bisa bermanfaat. Kalau kalian mau share cerita-cerita drama menikah bule lainnya, silakan. Bisa kalian kirim ke Instagram seperti Mbak ini, ke Instagram saya. Dan bisa kirim juga melalui email. Dan saya pasti akan bacakan di sini. Saya akan pasti share ke semuanya. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di episode drama menikah bule lainnya. Bye!